Shalom, damai di hati. Iya, bersyukur torang kepada Tuhan Yesus karena kasih dan anugerahnya selalu melingkupi kehidupan kita semua. Ya, Inci ucapkan selamat orang baku dapa. Torang bertemu kembali. Ya, Inci mau tanya dulu, adik-adik ada dalam keadaan sehat? Ya, tentunya torang semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari-hari lepas hari, torang boleh lewati karena ada bersama dengan Tuhan Yesus yang berjalan bersama-sama dengan torang. Untuk itu, torang selalu dan tidak henti-hentinya bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan. Ya, kali ini adik-adik kembali kita akan membahas bina anak yang berjudul Nuh atau Nabi Nuh. Dan pembacaan Alkitabnya terdapat di dalam Kitab Perjanjian Lama Kejadian pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-24 dengan Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Air Bah. Tetapi sebelum kita membahasnya bersama adik-adik, ya mari kita meminta kekuatan Roh Kudus Tuhan untuk menuntun patorang semua di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya, mari adik-adik kita berdoa. Ya Tuhan Allah, sahabat kami anak-anak kecilmu, sungguh kami bersyukur berbahagia Tuhan, kalau kehidupan kami sampai saat dan detik ini masih tetap diberkati Tuhan. Bahkan Tuhan, kesempatan kali ini kami akan membaca, bahkan mendengarkan cerita firman-Mu. Hikmat yang daripadamu Tuhan, yang terus-terus kami perlukan. Sehingga dari hikmat yang Engkau beri, kami dapat mengerti, memahami apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami melalui cerita firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau buka pikiran hati kami Tuhan, agar boleh terisi berkat firman-Mu di hati kami, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Ampuni salah dosa kami Tuhan, yang selalu melawan kehendak Tuhan. Baharui kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya dosa-dosa kami tidak merintangi berkat Tuhan yang akan diberikan kepada kami. Terutama saat ini berkat firman-Mu akan kami dengar, akan kami pakai dalam kehidupan kami setiap hari sebagai pedoman, petunjuk, bahkan rema dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, sembahyang kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adikku yang diberkati Tuhan, kembali kita akan membaca Alkitab di dalam Perjanjian Lama yang terdapat di dalam Kejadian pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-24 dengan judul Air Bah. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Dari segala binatang yang tidak haram, haruslah kau ambil 7 pasang jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram, 1 pasang jantan dan betinanya. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya. Dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun ketika air bah datang meliputi bumi. Masuklah Nuh ke dalam bahtera bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap di muka bumi,
datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan dan betina, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari, datanglah air bah itu meliputi bumi. Pada waktu umur Nuh 600 tahun, pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh, dan ketiga istri anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap. Dan dari segala yang hidup yang bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina dari segala yang hidup, seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera itu di belakang Nuh. 40 hari lamanya air itu meliputi bumi. Air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melampung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya di atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu di muka air. Dan air itu sangat hebatnya bertambah-tambah meliputi bumi, dan ditutupinya segala gunung tinggi di seluruh kolong langit. Sampai 15 hasta di atasnya bertambah-tambah air itu, sehingga gunung-gunung ditutupinya. Lalu mati binasalah segala yang hidup yang bergerak di bumi, burung-burung, ternak, binatang dan liar, segala binatang merayap yang berkeriapan di bumi, serta semua manusia. Matilah segala yang ada nafas dalam hidupnya, segala yang ada di darat. Demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan segala binatang melata, dan burung-burung di udara, sehingga semuanya itu dihapuskan dari atas bumi. Hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama-sama dengan dia dalam bahtera itu. Dan berkuasalah air itu di atas bumi 150 hari lamanya. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Terpujilah Kristus. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, bahkan memelihara firman Tuhan, bahkan lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan orang setiap hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya adik-adik di Shalom, damai di hati. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, kita lanjut minggu ini pada cerita Alkitab Kejadian 7 ayat 1 sampai 24 tentang Nabi Nuh atau air bah orang baca tadi. Nah adik-adik, siapa yang masih ingat waktu atau pernah berundi di YouTube atau di media-media lain mengenai tsunami Pulau Aceh 2004 itu, kalau nggak salah itu tanggal 26 Desember 2004. Ya, jadi tuh air dari laut dia turun, pokoknya besar sekali, ada di menyebabkan orang-orang semua lari ketakutan, dan itu air menghantam semua yang ada waktu itu adik-adik. Tetapi itu cuma di Pulau Aceh, terjadi di Pulau Aceh. Nah adik-adik, bagaimana ini cerita Alkitab kita pada saat ini, semua di kolong langit, di muka bumi ini dibinasakan oleh air bah. Ya, orang dengarkan cerita tentang Nabi Nuh atau air bah. Ya, setelah dari keturunan Adam, ya di keturunan Adam, Habel kan mati, jadi keturunan Adam, habis itu Kain, dan keturunan Kain semakin lama semakin banyak adik-adik. Ya, manusia mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi ini, dan semakin banyak manusia adik-adik, ya semakin banyak juga
apa kejahatan yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, adik-adik. Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi semua di muka bumi ini ya nyanda luput dari pantauan Allah. Maka semua yang dilakukan manusia tidak disukai oleh Allah. Ada yang suka berkelahi, ada yang suka berpesta pora, minum-minum kok sambil berpesta pora, ada yang suka iri hati, ada yang marah-marah, ada yang mencuri, dan masih banyak lagi kejahatan-kejahatan yang dibuat oleh manusia. Iya, adik-adik melihat itu, ya adik-adik, Tuhan Allah jadi apa? Jadi sedih. Ya, Allah tidak suka kejahatan. Allah tidak suka dengan dosa karena Allah adalah kudus. Iya, Allah sedih karena manusia lebih menyukai berbuat apa? Kejahatan daripada melakukan kehendak Allah. Nah, jadi karena manusia telah berbuat dosa, aduh, Tuhan bilang, aduh, aku akan menghukum manusia ini. Nah, bagaimana Allah hendak menghukum manusia? Karena apa? Allah tidak menerima apa? Segala dosa yang dilakukan oleh manusia. Nah, bagaimana Tuhan Allah menghukum manusia? Ya, begini ada ceritanya. Ya. Nah, jadi ada satu keluarga. Iya, ini keluarga ini ada dia punya apa? 3 orang anak. Ya, selain dia punya 3 orang anak, ada dia apa? Dia hidup tidak bercela di hadapan Allah. Dia hidup benar di hadapan Allah dan dia hidup selalu bergaul dengan Allah. Nah, sehingga Tuhan lihat ada walaupun di muka bumi semua manusia itu keturunan kan dia so apa? So ada berbuat dosa, so banyak sekali kejahatan yang mereka buat adik. Namun ada satu keluarga adik yang tetap apa? Setia. Ini bapak ini masih tetap setia. Iya. Nah, adik, satu kali ini bapak sementara tidur. Ya, sebentar tidur dia bermimpi. Datang malaikat Tuhan. Hai adik-adik, cerita ini ternyata cerita Nuh. Ya, bapak ini DP nama siapa? Coba orang baca di Kejadian 6 ayat 9. Encik baca. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Ya, adik-adik, pada waktu Nabi Nuh tidur, adik-adik, firman Allah, Nuh, ya, aku akan menghukum dunia karena kita dah lihat tuh manusia di dunia so banyak sekali berbuat dosa, so banyak sekali berbuat kesalahan. Karena itu kita akan menghukum manusia, iya, dengan mendatangkan air bah. Iya, ini Nabi Nuh ini ada cuma dengar-dengar. Iya, makanya Tuhan Allah bilang, Nuh, buatlah sebuah bahtera. Adik tadi tahu betapa tuh bahtera? Iya, dia semacam kapal besar sekali. Dia berbentuk kotak dia, adik. Firman Tuhan bilang, Nuh, buat akang apa? Satu bahtera. Tuh bahtera itu bikin berpetak-petak. Jadi ada bertingkat-tingkat. Jadi ada tingkat atas, tingkat tengah, tingkat bawah. Backing DP panjang ada 300 hasta. Dia lebar ada 50 hasta dan tingginya ada 30 hasta. Jadi ini Nabi Nuh cuma dengar-dengar. Dia bilang, kok Tuhan, dia bantah-bantah Tuhan. Dia cuma dengar Tuhan bilang, pokoknya DP ukuran begitu Nuh. Lalu iya, buatlah apa? Dari kayu gofir. Iya, karena aku akan menghukum manusia karena kejahatan mereka. Aku akan menghukum mereka dengan air bah. Sudah, adik. Jadi Nabi Nuh tak kaget. Sudah. Bangun kamar adik. Yang mulai ambil. Dia adik-adiknya nak tanya apa-apa Tuhan. Dia nak berbantah-bantah. Ya langsung beke. Dia bangun. Dia panggil. Sem, Ham, Yafet. Mari baku tolong papa. Iya. Jadi adik-adik orang beke. Nabi Nuh ambil kayu gofir. Beke DP panjang ada 300 hasta. DP lebar ada 50 hasta. Kon tinggi 30 hasta. Dia beke. Paku tok.
Kemudian pengen tanya, Pak bikin apa so ini? Sudah bikin jo. Dorang kerja tuk. Adik-adik yang dorang pe Birman, ya dorang pe tetangga, lu lewat-lewat tuh bilang, lu tertawa kak adik-adik, nih ada gilas tuh ini noni dia, masa di nyana ada air di atas gunung kok dia baking apa? Dia baking baktera, ada gilas tuh, bukan main, ini keluarga gila ini, masa baktera, kotoran sini bukan jauh dari laut, kok dia mau baking apa baktera? Tetapi adik-adik dengan diam-diam nu tetap baking kerja nyandak jawab pada orang nyandak jawab dorang apa dorang tanya apa dorang bilang ya jadi serta sujadi tuh baktera jadi panjang 300 DP lebar 50 DP tinggi apa 30 dari dia berpetak-petak ada tingkat atas ada tingkat tengah dan tingkat bawah. Nah, jadi tapi juga jadi dalam firman Tuhan dalam mimpi Nabi Nuh Tuhan sepesan, Nuh bawa itu binatang-binatang yang melata pokoknya bawa semua satu-satu pasang supaya dompe hidup terpelihara tak sambung iya. Jadi mesti bawa baik binatang di hutan maupun binatang yang ada di muka bumi ini semua bawa satu-satu pasang. Nah, jadi setelah selesai berdiri itu apa itu baktera adik-adik dia pakai pakal itu sebagai sabut atau kulit kayu yang menutup celah-celah papan. Jadi pokoknya dia bagus sekali sudah jadi tuh baktera itu adik-adik. Ya, tetapi itu orang-orang yang DP tetangga yang lihat orang heran sekali. Aduh kasihan ini kasihan muka main. Masa dia bikin baktera di tengah-tengah orang begini, jauh dari air sana. Nah, jadi sudah itu baktera. Ya, Tuhan bilang, Nuh, masuklah ke dalam baktera itu. Jangan lupa, itu binatang-binatang adik-adik satu-satu pasang bawa. Ya, ada binatang ada sapi satu pasang betina dan jantan. Ada burung betina dan jantan. Ada jerapah betina dan jantan. Pokoknya satu-satu pasang nu bawa. Kira-kira adik-adik ada nu yang bawa? Coba ada dibilang, ada apa itu? Ikan. Iya. Jadi semua bawa itu segala jenis binatang adik-adik udah bawa satu-satu pasang. Iya, Tuhan bilang, Nuh, masuklah ke dalam baktera. Jadi adik-adik masuk dalam baktera. Tuh binatang-binatang semua kasih masuk dalam baktera. Juga Sem, Ham dan Yafet dan istri Nuh. Dan tidak lupa juga adik-adik karena Sem, Ham, dan Yafet sudah dewasa, maka mereka juga sudah ada istri. Jadi yang masuk dalam baktera ada berapa orang? Nuh, istrinya, 3 orang anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, dan 3 orang istrinya. Jadi ada 8 orang yang masuk dalam baktera, juga termasuk binatang-binatang satu-satu pasang. Nah, jadi lalu Tuhan menutup baktera itu. Ya, Tuhan bilang kan, Tuhan mau kasih turun apa? Mau kasih turun hujan. Ya, serta dorang sudah dalam baktera, kaget terang, bunyi apa kilat, itu turun tuh hujan semakin lebat, ya hujan semakin lebat adik-adik, ya adik-adik di ayat 11 dikatakan di sini begini, ya pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat dan terbukalah tingkap-tingkap di langit. Bukan main adik-adik, selama 40 hari hujan terus-menerus tiada berhenti. Ya, 40 hari, ya, sehingga itu baktera mulai terapung-apung, terangkat. Itu orang bilang, Nuh, minta tolong dah Nuh. Aduh, Nuh, orang mulai manupa. Ya, karena tutup baktera Tuhan tutup. Jadi orang terapung-apung dalam dalam baktera. Adik-adik, itu air pertama tuh manusia baru masuk sampai sini, lari ke pohon, dorang naik pohon. Ya, tapi adik-adik bukan main tuh air bertambah-tambah ke atas adik-adik. Dorang naik di pohon, lewat itu air dari pohon. Dorang naik pohon kelapa. Mari dorang naik. Dorang naik di pohon kelapa, tapi itu air semakin bertambah karena sudah buka tuh tingkap-tingkap langit. Itu samudra raya sudah terbuka semua. Jadi itu mata air sudah buka, hujan sudah lebat turun. Jadi semua itu air menutupi kolong langit sampai gunung tak lewat itu air. Ya, dari ketinggian itu Tuhan ada tambah tuh air adik-adik, sehingga air turun pada waktu itu 40 hari 40 malam. Ya, adik-adik berkati Tuhan.
semua yang ada di kolong langit, semua apa? Binasa, semua mati ada di nyanda, ada yang tersisa. Pokoknya itu manusia dengan segala kejahatannya, itu binatang-binatang yang tak tinggal, yang cuma masuk satu pasang, semua apa? Mati. Karena apa? Semua sekali gunung-gunung adik tenggelam. Ndak apa lihat tuh gunung, bukan main ada deh itu air bah menutupi kolong langit toh. Orang lihat kalau tsunami inci dan cita tadi cuma di pulau apa? Di pulau Aceh. Tapi ini ada di air bah menutupi kolong langit semua di muka bumi, sehingga matilah semua yang ada di muka bumi. Nah, jadi ini berkati Tuhan 150 hari masih apa? Itu kapal masih apa? Terombang ambing di atas air. Ayat 23 bilang, demikian dihapuskan Allah segala yang ada di muka bumi ini, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara, sehingga semuanya dihapuskan dari atas muka bumi. Hanya siapa ada yang tinggal? Hanya Nuh, istrinya, dan ketiga orang anaknya beserta dengan ketiga orang istrinya, adik-adik, dan semua binatangnya Nuh masukkan dalam bahtera. Hanya mereka yang selamat. Maka Alkitab ceritakan ada 150 hari, ya itu air bah ada apa? Tutupi itu apa? Bumi, ada di atas bumi, berkuasa itu air di atas bumi, ada di selama 150 hari. Bukan main kan? 150, sedangkan orang ada di cuma satu hari banjir. Aduh, tolong. Ada di kunjung berkati Tuhan. Iya. Maka apa? Allah ingat tuh ada nungkut dalam bahtera toh, dalam bahtera, dan semua binatang yang nukan ke dalamnya, sehingga ada di Tuhan Allah menghembus apa? Udara. Tuhan Allah maka udara mengembus dan tuh air apa? Semakin apa? Semakin turun. Iya, dikatakan di sini, ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Adik-adik, maka surutlah apa adik-adik? Itu apa? Itu air dari muka bumi. Iya. Nah, adik-adik, setelah lewat 45 hari, Nuh membuka jendela bahtera, dan ada dia bilang, aduh, ini air belum surut ternyata. Nanti dia sadar itu kapal, itu bahtera itu terkandas atau dia dampar di gunung Ararat, adik-adik. Nah, adik-adik, setelah 7 hari, iya, Nuh apa? Buka kembali itu apa? Itu jendela bahtera, adik-adik. Dia aduh masih ada air, tapi dia mencoba kalau itu bumi sudah dapat lihat ada dia lepas burung apa pertama? Dia lepas burung gagak. Nah, ini gagak ini ada di tiung dia apa? Pulang pergi itu berarti belum ada tempat apa? Dia mau hinggap tuh. Dia tunggu lagi, Nuh tunggu. Setelah 7 hari kembali Nuh melepaskan apa? Burung merpati. Dah, betapa kagetnya ada di ketika burung merpati balik, di paruhnya ada di sudah ada daun zaitun yang segar. Berarti Nuh bilang, aduh, so ada apa? So ada tempat dia untuk apa? Hinggap. Dan disitulah diketahui oleh Nabi Nuh bahwa air di muka bumi telah apa? Telah surut. Iya, adik-adik diberkati Tuhan. Setelah air basuh surut adik-adik, maka berfirmanlah Tuhan. Tuhan bilang, keluarlah dari bahtera itu Nuh bersama dengan istrinya serta anak-anakmu dan istri-istri, dan juga segala binatang-binatang yang Nuh ada kasih masuk adik-adik. Nah, adik-adik, setelah mereka keluar, ini Nabi Nuh buat sebuah apa adik-adik? Sebuah mesbah bagi Tuhan, dan dia bakar apa korban persembahan adik-adik kepada Tuhan di mesbah itu ada. Dan Tuhan mencium, aduh sedap sekali ini bau persembahan dari Nabi Nuh. Adik-adik, ya pada waktu Tuhan mencium bau persembahan dari Nuh, adik-adik menyesalah Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak akan mengutuk lagi manusia walaupun apa adik, walaupun orang so berbuat jahat. Sehingga dia bilang, nyanda ada lagi dia menghukum manusia dengan air bah. Sehingga iya, selama bumi masih ada, dia takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas,
kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi adik-adik, Tuhan Allah bilang tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Ya adik, tanda perjanjian Allah dengan Nuh. Tanda apa? Iya, tanda busur di langit. Tahu tuh busur? Iya, itu pelangi. Jadi kalau udah lihat pelangi apa? Tuhan Allah ingat, aduh kita kok tidak bikin perjanjian denu bahwa Tuhan tidak akan mengutuk lagi manusia atau menghukum manusia dengan air bah. Iya, jadi adik, tanda busur di langit itu pelangi. Ya teman-teman ya, kalau sore-sore habis hujan, aduh ada pelangi. Itu tanda perjanjian Allah dengan Nuh bahwa Tuhan Allah tidak akan lagi menghukum manusia dengan air bah. Nah adik-adikku yang berkati Tuhan, orang mesti belajar. Ternyata adik-adik, orang mesti hidup taat sama dengan Nabi Nuh. Toh, orang mesti hidup taat, hidup benar di hadapan Tuhan, nyandak bercela di hadapan Tuhan, dan selalu bergaul dengan siapa? Dengan Allah. Iya, bagaimana orang mesti taat pada Tuhan? Iya, orang mesti taat beribadah. Iya, taat membaca firman, taat berdoa, taat pada orang tua, dan orang mesti banyak lagi taat yang lain yang orang lakukan di rumah. Dan orang bergaul dengan Allah. Jangan lupa tiap hari mengucap syukur pada Tuhan dalam doa. Orang mesti tahu apa Tuhan mau, sehingga orang melakukan supaya nak bikin sakit hati pada Tuhan. Nah jadi supaya orang menerima Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai juru selamat, tadi kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan adalah satu-satunya juru selamat dalam kehidupan kita. Iya, marilah kita belajar taat seperti Nabi Nuh, sehingga Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air bah. Walaupun Tuhan sudah berjanji dengan tanda busur di langit bahwa Tuhan tidak akan menghukum manusia dengan air bah. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Sebelum berdoa, orang menyanyi dulu Nabi Nuh. Nabi Nuh dengan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Hujan lebat. Hujan lebat turunlah, biur. Hujan lebat turunlah, brr. Hujan lebat turunlah, biur. Berapa orang selamat ada nih? 8 orang selamat. Ingin selamat? Iya. Kalau ingin selamat, mari percaya terus kepada Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Ya, percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat pribadi dan keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya, memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang memerdekakan kami semua. Jadikan kami anak yang taat, anak yang hidup benar di hadapan Tuhan, anak yang hidup tidak bercela dan selalu bergaul erat dengan Tuhan seperti Nabi Nuh. Tuhan, biarlah Roh Kudus berserta dengan memberikan kemampuan bagi kami agar kami mampu menjalankan apa kata Tuhan. Kami mampu dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga kami tidak akan dihukum oleh Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kami yang menyakiti hati Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kasihani kami, dan biarlah kami boleh menjadi pembawa berkat bagi banyak orang, dan biarlah di mana saja kami pergi dan berada, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ini doa kami sembahyang kami dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih.